Yang pertama bahwa yang harus kita ketahui, adzan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu. Adzan pada zaman Nabi adalah satu. Karena memang adzan satu sesuai dengan kondisi kaum muslimin waktu itu, yang terbatas dengan orang-orang yang ada di masjid dan sekitar masjid. Zaman Sayyidina Abu Bakar pun seperti itu, zaman Sayyidina Umar pun masih seperti itu, kemudian di masa Sayyidina Utsman ibn Affan, ternyata perkembangan kaum muslimin luar biasa. Dan mulai dari Sayyidina Utsman ibn Affan inilah diadakan azan dua. Jadi sebelum azan ada azan lagi. Maka azan Jumat menjadi dua azan. Dan kisah ini bukan kisah palsu, dan benar-benar dilakukan oleh Sayyidina Utsman ibn Affan, dan disaksikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib dan para sahabat-sahabat besar saat itu, dan tidak ada satupun yang ingkar. Dan kisah itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, qala Sayyidina Sa'ib ibn Yazid berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya, kana nida'u yaumal jum'ati, adzan Jumat itu awaluhu, pertama kali ada pada zaman Nabi itu, idza jalasal imamu 'alal mimbar, waktu khatib ada di mimbar. Jadi imam naik ke atas mimbar baru dikumandangkan adzan. Itu ala haddin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harus dihadirkan. Dan para ulama kita jujur, para ulama melakukan adzan dua bukan tidak tahu cerita ini. Memang mula-mula pada zaman Nabi adalah adzan satu. Zaman Abu Bakar wa Umar dan juga zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Falamma kana Utsmanu, tatkala datang Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Utsman, wa kathuran nasu, dan orang semakin banyak. Orang semakin banyak, zadan nidaa ats-tsalitsa, menambahkan satu azan yang ketiga. Jadi istilah di dalam fikih kita itu, adzan itu aslinya dua adzanaini. Qomat dengan adzan itu disebut adzan semuanya. Dalam hadis sahih, baina akulli adzanaini nafilatun liman syaa, antara dua adzan itu ada salat sunat. Salat sunat qabliyah. Ada hadis baina kulli adzanaini nafilatun. Jadi antara adzan dan iqamat itu disebut adzan dua-duanya. Dalam istilah syarak. Adzan yang beradzan, adzan qomat juga disebut sebagai adzan. Menurut istilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri menyebut qomat juga adzan. Baina kulli adzanaini nafilatun. Antara dua adzan itu ada salat sunnahnya. Baik. Jadi ditambah satu adzan, berarti adzan jadi tiga. Qomatnya satu, adzannya dua. Rawahul Bukhari, ini adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Kemudian juga diriwayatkan dari Imam Az-Zuhri, qala, beliau mendengar dari Sa'id bin Yazid tadi, innal adzana yaumal jum'ati, bahwasanya adzan pada hari Jumat itu kana awwalu hina yajlisul imamu yaumal jum'ati 'alal mimbari, dimulai waktu khatib duduk di atas mimbar di hari Jumat. Wa fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar wa Umar, dan zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pun demikian. Falamma kana fi khilafati Utsman, waktu zaman kekhalifahan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, wa kathuru, orang semakin banyak. Amara Utsmanu, Sayyidina Utsman memerintahkan yaumal jum'ati, di hari Jumat, bil adzan tsalis, di adzan yang ketiga, fa adzana bi 'ala az-zawra'i, adzan di sebuah tempat yang suaranya terjangkau di pasar-pasar. Zawra. Dari sini bisa diambil faedah bahwa kumandang adzan Jumat itu perlu dipertinggi suaranya, agar orang yang di pasar-pasar itu bisa mendengar lalu bergegas untuk mempersiapkan diri agar pergi ke masjid. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Sayyidina Utsman mengadakan adzan tambahan satu lagi, itu adalah zawra. Zawra adalah di satu tempat yang suaranya akan terdengar ke pasar-pasar. Maksudnya suaranya lebih luas. Maka dikumandang menara. Kalau pada sekarang dibuat menara tinggi-tinggi akan tersebar kemana-mana. Ini adalah dua riwayat yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Adapun riwayat hadis dari kitab-kitab Sahih yang lainnya banyak. Imam Muslim juga punya riwayat, Imam Nasa'i punya riwayat, banyak. Kita ambil contoh saja dua saja. Nah di sini sungguh bahwasanya azan itu mula-mula ada pada zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina ada sekali. Cuma waktu zaman Sayyidina Utsman biasa ditambah satu kali, kemudian dilakukan oleh para sahabat Nabi, dan sahabat Nabi pun tidak ada yang ingkar. Dan di saat
seperti ini ada orang yang berusaha mengembalikan azan kepada azannya Nabi SAW, seolah-olah yang dilakukan Sayyidina Utsman itu salah. Ini yang perlu ditegaskan. Yang dilakukan Sayyidina Utsman adalah sangat benar, dan bukan Sayyidina Utsman menganggap Rasulullah salah. Akan tapi Sayyidina Utsman beliau adalah seorang khalifah yang Nabi sendiri menyuruh kita berpegang kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Dalam satu riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim meriwayatkan, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Ada orang yang hidup setelahku nanti menemukan perbedaan pendapat yang banyak. Fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i al-mahdiyyin ar-rasyidin. Hendaknya kalian berpegang kepada khulafaku. Khulafa di sini adalah imam. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan Khalifah Utsman, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini adalah khalifah dan kita diperintah oleh Nabi untuk berpegang kepada Khulafaur Rasyidin. Jadi sunnah Khulafaur Rasyidin itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang dilakukan Sayyidina Utsman itu bukan sesuatu yang bid'ah. Yang dilakukan Sayyidina Utsman bukan sesuatu yang bid'ah. Tidak ditemukan satupun dari sahabat Nabi yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Sekarang ada orang seolah-olah langsung kembali kepada Nabi. Kembali kepada Nabi. Selagi tidak dilakukan Nabi, maka itu tidak berani. Tidak usah dilakukan. Bahkan sampai derajat lidahnya keperucut mengatakan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman adalah bid'ah. Masya Allah. Yang dilakukan Sayyidina Utsman bin Affan adalah hakikat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Sayyidina Utsman juga disaksikan para ulama. Kalau memang bid'ah sudah dihentikan dari dulu. Ternyata tidak. Sayyidina Ali adalah orang besar. Sayyidina Ali paling dekatnya orang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ juga para ulama-ulama sahabat Nabi juga ada. Ternyata tidak ada mengingkari. Maka menjadi kesepakatan ulama, ijma' para ulama setelah itu, bahwasanya adzan itu adanya dua. Dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Di Masjid Nabawi. Dari masa ke masa. Di Masjid Mekah. Dari masa ke masa. Dan sampai hari ini semestinya seperti itu. Muncul orang akhir zaman. Dengan bahasa provokasi. Kita semua, mana yang kita utamakan? Nabi atau Sayyidina Utsman? Nah, ini kan provokasi. Kita ngikuti Sayyidina Utsman karena disuruh oleh Rasulullah SAW. Tapi orang ahli fitnah ini dengan bahasa provokasi. Dan orang-orang yang belajar hadisnya setengah-setengah langsung terkagum-kagum. Sekarang lihat. Nabi Muhammad melakukan adzan 1, Utsman 2. Kita pilih mana? Oh, ya kalau begitu aturannya ya pilih Nabi dong. Akan tapi kita disuruh Nabi untuk ikut Sayyidina Utsman bin Affan. Dan menjadi ijma' ulama bahwasanya Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi sepakatan ulama bahwa adzan itu ada dua. Jadi adzan yang pertama untuk menyeru orang yang di luar sana agar segera bergegas mempersiapkan diri untuk sholat Jumat. Kemudian seluruh adzan di saat sudah mendekati khutbah Jumat. Itu adzan Jumat. Ada dua adzan. Dan ternyata orang akhir zaman muncul. Akhir zaman ini abad 2000 ini. Abad 20 ini. Sudah mulai membid'ahkan yang dulu ulama-ulama terdahulu. Seolah-olah ulama dari masa ke masa itu bodoh. 4 madhab bodoh semuanya. Ulama-ulama bodoh semuanya. Dan itu pernah disabdakan Nabi SAW. Inna akhir hadil ummati. Sesungguhnya akhir umat ini nanti akan yal'an awalaha akhiruha. Yang akhir akan melaknat umat terdahulu. Ada akhir zaman ini. Orang akhir zaman berani membid'ahkan orang terdahulu. Dan ini pernah disebut oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian ini. Dan kalau kita kembali riwayat azan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, para ulama-ulama setelah para sahabat, para tabi'in dan seterusnya, dengan azan 2 itu adalah hakikat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja mungkin ringkasnya. Dan itu sudah tadi riwayat Imam Bukhari. Dan tidak ada yang ingkar. Imam Bukhari tidak meriwayatkan ingkarnya sahabat Nabi. Imam Muslim tidak ada meriwayatkan ingkar. Kalau ada orang yang berkata bahasanya adzan 2 adalah salah, tolong sebutkan dari ulama dahulu, dari riwayat yang sahih yang dibawa oleh para a'immah muhadditsin yang benar, mana yang mengingkari adzannya Sayyidina Utsman bin Affan. Tidak ada yang mengingkari. Artinya sudah menjadi kesepakatan dari masa ke masa. Kesepakatan dari masa ke masa, adzan itu ada 2. Baik, ini sudah jelas, jangan hujah-hujah. Ini nanti kalau pengen lebih luas, pengen tahu, dibaca sendiri karena ada yang tidak membaca. Baik, kita akan menukil dan nukil fatwa dari ulama Saudi yang sebetulnya kita tidak butuh fatwa dengan ulama-ulama akhir zaman, cukup ulama dahulu fatwa kita.
Ulama dari 4 madhab sudah sangat jelas, tapi ulama 4 madhab sengaja tidak kami hadirkan, karena ulama 4 madhab semuanya sepakat bahwasanya azan itu ada 2, bukan 1. Azan ada 2, bukan 1. Baik, sekarang kita sebut ulama dari ulama Saudi. Disebutkan di situ, ulama Saudi, karena kebanyakan yang ingkar azan 2 ini adalah berkiblat kepada Saudi, sebagian dari Syam, Aljazair, dan itu kita akan hadirkan pendapat ulama dari Saudi. Yang pertama adalah seorang yang dianggap mufti di Saudi, yaitu Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Kemudian yang kedua adalah ini pertama, bin Baz ini, dan juga ini fatwanya disebutkan dalam sebuah lembaga fatwa yang paling terhormat di Saudi, yaitu Lajnah Ad-Daimah lil Buhuth Al-Ilmiyah wal Ifta, satu lembaga untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang sangat terhormat di sana. Ini disebutkan bahwa Ibn Abbas berkata, bahasa Arabnya kalau bisa dibaca sendiri, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Sabata, beliau mengatakan, sudah ditetapkan dari Nabi SAW bahwasanya Nabi bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, hendaknya engkau berpegang dengan sunnah para khulafaku. Fatamassaku biha wa addu alaihi bin nawajid, berpeganglah dengan benar-benar kepada sunnah khulafa'ur rasyidin. Kemudian beliau berkata, wan nida'u yaumul jum'ati kana awaluhu khina yajlis imamu 'alal mimbar. Adzan itu mula-mula sekali, yaitu waktu imam duduk di atas mimbar fi ahdin Nabi SAW, pada zaman Nabi wa Abu Bakar wa Umar. Falamma kanat khilafatu Utsman, tatkala terjadi pada zaman kekhalifahan Utsman, wa kathuran nasu, orang makin banyak, amara Utsman, Sayyidina Utsman memerintahkan yaumul jum'ati, hari Jumat, bil adzanil awwali, dengan tambahan adzan awal. Ini katanya walaysa bi bid'ah, dan ini bukan suatu bid'ah. Beliau langsung mengatakan adzan tambahan itu bukan suatu yang bukan. Ini kalau ulama kita sih sudah jelas, ini ulama dari Saudi, ulama kita sudah jelas, gak ada masalah. Sengaja saya hadirkan ini, padahal kita tidak pernah bawa fatwa-fatwa semacam ini. 5 sabab, karena sudah ada keterangan yang saya sebutkan tadi, kata beliau, minal amrik, ada perintah dari Nabi bittiba'i sunnatul khulafa'ir rasyidin, untuk mengikuti sunnah para khulafa'ur rasyidin. Wal aslu fi dzalika, dasarnya itu semua adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Daud, wal lafdzu lahu, dan lafaz Ibnu Daud, Abu Daud punya ini. An Ibnu Syihab akhbarani Sa'id, diriwayatkan dari Ibnu Syihab, Sayyidina Sa'id bin Yazid menceritakan, annal adzan itu kana awaluhu hina yajlisu imamu 'alal mimbar yaumil jum'ati. Diulang ceritanya tadi. Adzan itu mula-mula adalah waktu khatib duduk di atas mimbar pada zaman Nabi. Zaman Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar. Falamma kana khilafatu Utsman, tatkala pada zaman kekhalifahan Sayyidina Utsman, maka turun nasu, orang semakin banyak, amara Utsman yaumul jum'ati, Sayyidina Utsman menyuruh di hari Jumat bil adzan thalis, dengan tambahan adzan yang ketiga. Maksudnya tambahan satu lagi adzan. Tadi adzan qomat, adzan lagi, jadi 3. Baik. Fa adzana bihi 'ala zawra, maka adzan di zawra. Fa thabatal amru 'ala dzalika, maka ketentuan sudah seperti itu, jangan diganggu. Wal'allaq al-Qastalani, Imam al-Qastalani di saat mensyarih hadis, bukan Asqalani. Al-Qastalani seorang ahli hadis, dan beliau mensyarahi. Ini yang nukil adalah bin Baz. Bahwasanya di dalam al-hadzal hadis, beliau mensyarih hadis ini, bi anna nida alladzi zadahu Utsman, adzan yang ditambahkan Sayyidina Utsman itu inda dukhulil waktu masuk waktu, sammahu tsalitan, adzan yang ketiga. Bitigari kaunihi mazidan alal adzani baina yadil imami, sebagai tambahan adzan waktu di depan imam dan iqamah. Jadi setelah masuk salat juga. Nanti perbedaan sebelum salat atau setelah masuk waktu salat itu enggak penting. Ini disebutkan inda dukhulil waktu masuk salat ada adzan seperti yang ada di sini. Nanti ada adzan lagi waktu imam duduk di atas mimbar. Sesuai dengan omongan siapa ini? Ibn Baz. Jadi cocok yang dilakukan di at-taqwa. At-taqwa ulama adzan dulu waktu masuk sholat, kemudian setelah itu apa? Adzan lagi waktu imam juga di atas mimbar. Ini bukan saya yang ngomong, ini fatwanya. Wa atlaqa 'alal iqamati adzanan. Jadi adzan 3, karena qomat itu juga disebut sebagai adzan. Taghliban bi jami' al-i'lam fihima. Jadi itu istilah saja ya, karena memang di dalam adzan iqamat sendiri ada adzan, ada seruan-seruan seperti adzan.
Wa kana hadzal adzanu, adzan ini tambahan tadi, lamma kathural muslimuna, waktu karena umat Islam semakin banyak, fazadahu Utsman, dan Sayyidina Utsman menambahkannya radhiyallahu anhu ijtihadan minhu, sebagai ijtihad dari Sayyidina Utsman. Wa wafaqahu, dan disepakati, disetujui. Ini fatwa Qastolani yang dinukil oleh bin Bas. Wafaqahu, setuju kepada caranya Sayyidina Utsman itu sairus sahabati, sahabat semuanya. Sekarang sahabat semuanya begitu. Masa orang hari ini lebih pintar dari sahabat Nabi semuanya? Coba dipikirkan. Bisukuti, diam mereka tidak. Wa adamul ingkar, dan tidak yang tidak ingkar. Enggak ada yang ingkar sahabat Nabi satupun. Fasara, maka menjadilah ijma'an sukutin. Ijma' sukuti. Menjadi kesepakatan sudah. Ini fatwa salah satu ulama mereka. Ada lagi fatwa Al-Utsaimin. Beliau apa? Ini beliau mengatakan bahwa walakin yajibu an na'lam. Kita harus tahu, katanya anna Utsman, bahasanya Sayyidina Utsman itu ahadul khulafa'ir rasyidin, salah satu khulafa'ir rasyidin. Alladzina umirna bittiba'i sunnatihim, yang kita semua diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya. Fa ilam tarid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnatun tadfa'u ma sannahul khulafa, kalau tidak ada datang riwayat dari Nabi yang menentang pendapatnya Utsman atau khulafa'ur rasyidin, fa sunnatul khulafa'i syar'un muttaba, maka apa yang dilakukan para khulafa itu harus kita ikuti. Jadi kalau selagi tidak bertentangan dengan, kalau Nabi bilang ngidul, tidak ngawur, boleh. Tapi ini selagi tidak ada pertentangan, tidak bertentangan dengan apa yang disabdakan Nabi, maka wajib kita ikuti. Dan nambah adzan satu bukan pertentangan. Nabi tidak pernah melarang, hei Utsman, jangan adzan dua. Tidak pernah ngomong begitu. Maka selagi tidak pernah ada larangan dari Sayyidina Rasulullah SAW, maka kita boleh mengikuti karena beliau khulafa'ur rasyidin. Wa bihadza na'rifu, dari ini kita tahu, ini katanya annal adzan al-awwal, bahasanya adzan yang pertama yaumal jum'ati, hari Jumat, sunnatun sunnah biithbatin Nabi SAW, yang sudah seperti ditetapkan oleh Nabi SAW. Dzalika, yang demikian itu biqauli, dengan sabda Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, pegang itu, engkau hendaknya mengikuti sunnah para khulafa'ir rasyidin. Amma man ankarahu minal muhdatsina, katanya, bukan kata saya, kata Utsaimin, ulama Saudi. Adapun orang-orang mengingkari minal muhdatsina, orang-orang akhir zaman nih, memang adanya akhir zaman nih, katanya, bukan saya ngomong. Adapun yang diingkari oleh minal muhdatsina, dari orang-orang akhir zaman mengingkari adzan tambahnya Utsman, wa qala, kemudian berkata, innahu bid'ah, itu bid'ah, wa dhallala bi, dan menyesatkan Utsmana dengan kepada Sayyidina Utsman nih, yang mengatakan bid'ah adzan tambahan tadi, dikatakan oleh Utsaimin, fahuwa, maka orang tersebut adalah adzalu, dia sesat sendiri, mubtadi al-mubtadi ahli bid'ah. Ayo, bukan saya yang ngomong di Saudi ini, ulama Saudi ini, bukan saya yang ngomong ini. Saya pengen paham insaf saja. Tidak pakai adzan Jumatan juga sah, karena adzan juga sunnah. Cuma jangan buat aneh, wahai kaum muslimin. Selagi ulama para dari masa ke masa adzan dua, kenapa? Cuma yang heran lagi, sudah hadir di majelis ini bingung nih. Di masjid saya cuma satu ya, mau kembalikan kedua bingung. Ini urusan atasan saya. Atasanmu siapa? Atasan kita adalah ulama, bukan bos. Kalau bos yang ngasih duit, berarti kita hanya memperjuangkan uang nanti. Kita tidak mengatakan atasan saya adalah ulama yang saya harus patuhi. Ini yang mengatakan bid'ah itu sendiri adalah dolal, ahli bid'ah. Katanya, bukan saya ngomong. Nah, tadi lanjutannya, lianna Utsman, karena Sayyidina Utsman sannal adzana, mengadakan adzan al-awwal bisababin, dengan sebab lam yujad fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman itu melakukan adzan dua karena satu sebab yang zaman Nabi belum ada. Zaman Nabi belum banyak orang melakukan salat Jumat, tapi setelah zaman Utsman semakin banyak, maka perlu diadakan adzan kedua agar siap-siap. Lah kalau zaman Sayyidina Utsman saja perlu adzan dua karena orang semakin banyak, banyakkan mana zaman Sayyidina Utsman dengan zaman sekarang? Hah? Pasar zaman dulu bisa kebayang kayak apa pasar Madinah. Sampai hari ini pun pasar Madinah kebayang. Dibanding dengan pasar Cirebon, lihat. Dan ini Yogyakarta, sama pasar semuanya semakin gede. Sementara pasar Madinah sendiri sudah dibatasi.
Yang gede adalah nanti di Riyadnya, di mananya. Artinya sebabnya Sayyidina Utsman mengadakan adzan dua adalah semakin orang semakin banyak. Ada yang kerja di pasar sana, di sana, agar mendengar suara adzan. Ini adalah, tidak saya lanjutkan, saya sudah beres semuanya. Ini adalah salah satu contoh bahwasanya fatwa dari mereka pun semacam ini. Yang saya itu heran, kenapa kok orang kita ini loh, yang sudah biasa adzan dua itu, gara-gara ketemu satu orang, berkata Nabi Muhammad adanya satu, langsung mengkerut itu. Ini pasti kalau ini musibah. Kita bukan ingin mengajak berantem. Kalau memang ada orang adzan satu dari awal itu tidak tahu dari kapan. Ya nggak pakai adzan pun Jumatan sah kok, langsung ada khotib berdiri sah. Adzan satu sah, adzan dua sah, tidak adzan juga sah. Cuma yang menjadi masalah itu sudah biasa adzan dua, kenapa dirubah jadi satu? Kalau kita melakukan adzan dua dapat sunnah Khulafaur Rasyidin dan dapat sunnah Nabi. Karena adzannya Nabi tidak kita buang. Adzan Nabi tetap ada. Kita tambah Sayyidina Utsman, ikut Sayyidina Utsman, double di sini. Dan bukan bid'ah. Yang mengatakan bid'ah itu sendiri ahli bid'ah. Itu saja kami ingin kukuhkan. Bukan kita membuat hal yang aneh. Kita justru ingin menjelaskan. Karena akhir zaman ada. Masjid sana adzannya satu, masjid sini adzannya satu. Dulu gimana? Dulu dua lah. Ini siapa yang duluan? Adzan dua atau adzan satu? Adzan dua berarti adzan satu. Ini yang bikin aneh-aneh. Ini yang perlu dijelaskan. Makanya perlu pembahasan. Ada yang mengatakan ini Buya ini selalu buat artikel aneh-aneh. Ini mengembalikan orang biar tidak aneh lagi. Karena orang selama ini bikin aneh. Kita tidak membuat ontran. Kalau seandainya di Indonesia dari dulu adzannya satu, nggak ada perlunya. Tapi selama ini sudah adzannya dua dari masa ke masa, ulama semuanya seperti itu, maka kita perlu mengembalikan agar orang itu tidak bingung. Sebab di musola kecil pun, di masjid kecil sudah berani gontok-gontokan. Aneh. Olah-olahan sudah. Seolah-olah yang melakukan adzan dua itu langsung. Ini tidak mau ikut sunnah Nabi SAW. Nabi adzan satu, ini adzan dua. Bid'ah. Dulu. Bahkan ada orang laporan dibid'ahkan adzan dua. Innalillah. Yang membid'ahkan kata Utsaimin, yang membid'ahkan sendiri itu adalah bid'ah. Dan kalau ulama kita sudah tidak pernah membahas masalah ini karena sudah dari masa ke masa adzan itu ada dua. Ini saja yang perlu kami hadirkan. Semoga Allah memberikan kepada kita kesadaran. Ini saja. Jadi tolong nanti dibaca ini dan sudah sangat jelas hujah-hujahnya. Yang belum jelas nanti bisa duduk. Dari orang yang di rumahnya adzannya cuma satu, nanti bisa dijelaskan lagi. Adzan satu ada pada zaman Nabi. Tapi setelah berkembangnya umat Islam, maka dikasih adzan dua. Itu adzannya Sayyidina Utsman. Dan adzan Sayyidina Utsman adalah hakikat sunnah Nabi SAW. Baik, ini saja. Mari kita langsung baca kitab hikmah. Fikih itu kalau masuk fikih khilaf itu hati kurang nyaman. Maka jangan sampai kita suudzon kepada orang. Kalau di tetangga kiri kanan kita itu ada orang yang adzannya satu, kita husnudzon karena dia belum tahu. Karena dia ada orang provokator membawa satu buku kecil memotong adzan pada zaman Nabi adalah satu. Itu dipotong. Kemudian terpengaruh. Berarti yang salah itu yang provokatornya, itu yang membawanya, bukan orangnya yang salah. Berarti yang salah dimaafkan. Cuman setelah tahu begini kok masih, ya ini yang aneh. Dan jangan membuat permusuhan. Tidak, kita menjelaskan ini bukan membuat permusuhan. Sekarang jujur, di Cirebon ada enggak yang adzannya satu? Ada enggak? Ada. Dulu adzannya dua atau satu? Tanyakan. Dulu. Waktu Islam datang ke Indonesia berkembang dari masa-masa adzan satu atau dua? Biasanya ada masjid baru, adzannya langsung satu. Lain cerita kalau masjid baru. Tapi masyarakat dua. Ini loh yang maksud kami itu. Jangan membuat keanehan di masyarakat. Sehingga lihat, dari orang yang adanya satu ini sudah didoktrin. Seolah-olah yang dua ini sampai milih kalau adanya satu atau dua. Kalau adzan dua saya nggak mau sholat di situ. Kalau adanya dua nggak mau sholat di situ. Loh, itu kenapa? Sayyidina Khalifah Utsman, Sayyidina Utsman bin Affan adalah sesat. Baik, ini saja yang perlu kami hadirkan. Dan memang kalau sudah baca khilaf begini kurang indah, tetapi harus kita ketahui agar kita semakin yakin bahwa yang dilakukan para ulama kita adalah benar. Jangan kita suudzon dengan ulama kita. Kalau ada orang tidak adzan pun sah Jumatannya. Pakai adzan satu juga sah. Cuman sudah mengerti begini kenapa masih pakai adzan satu. Mohon maaf nih di antara yang hadir adzannya satu tuh. Di antara yang hadirnya adzannya satu. Ini hanya penjelasan saja. Baik, semoga Allah berikan keisafan selesai masalah ini.